修为。3种力量，领悟出3种，天哪，就没看见星空了。我们见过的试炼，所以水到渠成，此后便与他人分道扬镳。若幽冥关再强大，凡人历尽轮回难。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Pillars Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-87. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 86. Untung saja kemarin Sinan masihlah bisa selamat dari amukan Zhao Feng. Ini bisa terjadi karena ada harta yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sinan tidak ada pilihan lain selain menyakiti Zhao Feng agar ia tidak sadarkan diri. Setelah pertarungan itu usai, Miao Miao dan yang lainnya pun datang. Mereka menjadi begitu panik melihat kondisi Sinan yang seperti itu, terutama Miao Miao yang langsung memberikan pengobatan kepadanya. Pada keesokan harinya, Sinan mulai mencari tahu siapa penghuni dari hartanya ini, yang ternyata dia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Namun sayangnya untuk saat ini dia tidaklah bisa memberitahu namanya kepada Xingnan, karena kekuatannya itu masihlah belum cukup. Selain itu, sebagai balas budi, dia meminta 3 tetes dari sumber yin milik Xingnan. Selepas dari sana, Sinan pun didatangi oleh Zhao Feng, yang untung saja kondisinya itu baik-baik saja. Tujuannya kemari adalah untuk memberitahukan pesan dari Master Liu Feng. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah wilayah yang masih berada di dalam bagian tanah suci Xinglong. Terlihat kalau Sinan telah bersama dengan Master Liu Feng. Dia bercerita kepada Sinan mengenai mereka yang bisa lepas dari kematian di Laut Nether. Liu Feng bersama 2 master lainnya kembali ke tanah suci untuk membangun latihan mereka sendiri, berdasarkan pengalaman yang sudah dia dapatkan, supaya generasi selanjutnya bisa mewarisi harapan mereka. Jadi 3 gerbang yang ada di hadapan Sinan sekarang mewakili pengalaman ketiga master. Namun Sinan merasa ini tidak ada kaitannya dengan tanah suci. Liu Feng membenarkan hal tersebut karena ini adalah peninggalan dari Santo Iblis kuno. Ketiga kekuatan yang tersisa adalah api, angin, dan guntur. Para master yang mendapatkan ketiga harta itu di lautan Nether memutuskan untuk membuat 3 gerbang yang masing-masing mewakili kekuatan itu. Lautan Nether sangatlah luas. Kedepannya dia itu akan melewati jalan bernama Yin Yang. Perlahan-lahan dia itu akan terpisah dengan anggota lain. Ini terjadi karena jalan setiap orang berbeda-beda. Sebagai orang yang pernah melewatinya, jadi mereka membuat tempat yang serupa. Sinan tidak akan pernah rugi jika memahami seni bela diri yang baru. Setelah Sinan melewati dunia bawah, tidak peduli seberapa kuat kultivasi dan martial spirit yang dia miliki, semua itu akan disegel. Sinan harus bisa mengandalkan semua bakat dan seni bela dirinya untuk bisa lulus dari ujian itu. Pada akhirnya, jalan yang berbeda nantinya akan mengarahkan ke tujuan mereka yang sama. Liu Feng berharap Sinan bisa mendapatkan harta di jembatan Naihe, karena junior mereka mungkin masih terjebak di dalam sana. 那曾是太古的妖圣能，雷水3种力量。我们见过的试炼，所以水到渠成，此后便与他人分道扬镳。若幽冥关再强大的复合武技通过考验。Liu Feng kembali bertanya kepada Sinan, jika dia memilih untuk menyelamatkan orang lain, maka kemungkinan dia itu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan harta karun. Sinan paham, namun dia sudah berjanji untuk menyelamatkan junior para master. Ketulusan hati Sinan membuat Liu Feng senang dan mempersilahkan dia untuk memulai latihannya. Xiao berpindah kepada Tang Xiang dan Xiao Lang, yang mana saat ini mereka sedang mengamati latihan yang dilakukan oleh Xiao Qiansu. Gadis cantik ini tengah berusaha untuk menaiki tebing yang begitu curam. Dia harus melewati hal itu tanpa boleh menggunakan kekuatannya.
Jadi karena itulah Xiao Qianzu begitu sulit untuk bisa naik ke sana. Namun meskipun begitu, ia tidak akan pernah menyerah. Tang Xiang mulai melakukan sesuatu yang mana bambu-bambu itu dia lemparkan kepada Xiao Qianzu supaya dia tidak berlama-lama membuang waktu dan terus melanjutkan latihannya. Awalnya Xiao Qianzu hampir saja terjatuh, namun dengan cepat dia segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya. Karena bagaimanapun Xiao Qianzu memiliki tujuan untuk bisa segera menemui Sinan di Tanah Suci. Maka karena itulah Xiao Qianzu akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan semua latihan yang diberikan oleh Tang Xiang. Bahkan dia meminta gurunya untuk kembali melakukan penyerangan. 原来就算被风修为， Tang Xiang sendiri sungguh penasaran bagaimana keadaan Sinan saat ini. Terlihat kalau di sana para master telah berkumpul untuk melihat ujian yang Sinan lakukan. Sepertinya Sinan sudah berhasil melewati gerbang pertama dan kedua. Saat ini dirinya tengah melakukan latihan di gerbang ketiga. Para master selalu mengamati latihan yang Sinan lakukan. Hingga sesaat kemudian sebuah getaran pun tercipta dari gerbang ketiga, yang mana itu adalah kedatangan Sinan yang kini juga telah berhasil melewati gerbang ketiga tanpa kesulitan. Melihat hal itu membuat para master terpukau dengan kehebatannya. Sesuai dengan arahan para master, Sinan sudah melewati ketiga gerbang dan juga telah berhasil mempelajari 3 rahasia baru, yakni api, angin, dan petir. Berdasarkan apa yang Sinan katakan, membuat para master menjadi begitu senang. Mereka pun mengajaknya untuk minum bersama. Akan tetapi kondisi Sinan saat ini tidaklah baik-baik saja. Bahkan dia itu bisa melihat bintang-bintang yang menghiasi kepalanya. Benar saja, sesaat kemudian Sinan pun pingsan. Para master sudah tahu kalau gerbang ini pasti cukup berat untuk Sinan atasi. Mereka pun segera membawa Sinan untuk beristirahat. 3种力量，领悟出3种，就没看见星光了。 Nah, sesaat kemudian kita pun diperlihatkan kepada gadis yang begitu cantik. Dia sedang membangunkan seniornya dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan. Sebelum master mereka bangun, gadis ini ingin pergi ke Laut Cina Timur karena di sana dia mendengar mengenai mutiara malam yang sebesar telur merpati. Ini semua ternyata adalah kenangan kelam dari Tang Xiang, dan gadis barusan adalah junior mereka yang telah tertinggal di lautan Nether. Entah kenapa malam ini tidak ada bintang yang bisa dilihat olehnya. Padahal itu adalah satu-satunya kenangan yang bisa ditinggalkan oleh juniornya. Di sini terlihat kalau Xiao Qianzu masih terus melakukan latihan. Dan tidaklah terasa sudah 6 bulan dia latihan seperti itu. Dia pun penasaran apakah Xiao Qianzu masih belum menyerah. Bagi Xiao Qianzu, dirinya akan berhasil kali ini. Semangatnya itu pun membuat Tang Xiang senang dan langsung saja melemparkan bambu-bambu itu untuk mengujinya. Kekuatan Qianzu yang telah disegel secara mengejutkan mulai bangkit. Dia merasa begitu senang karena setelah sekian lama menderita, kekuatannya pun bisa kembali pulih. Qianzu pun mendatangi gurunya untuk bertanya mengapa dia tidak dapat melihat bintang di sini. Melihat sosok Qianzu itu telah mengingatkan Tang Xiang kepada juniornya karena mereka berdua itu benar-benar mirip. Bagi Qianzu, alasan gurunya tidak bisa melihat bintang karena fajar sudah tiba. Perkataannya telah menyadarkan Tang Xiang kalau mereka harus melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu dan fokus pada masa depan sekarang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.